Halo. Pul. Oh. Ya. Soal yang pertama, apa yang dimaksud dengan pembelajaran kolaboratif dan bagaimana manajemen pembelajaran dapat memfasilitasi kolaborasi efektif di antara siswa dalam lingkungan kelas? Jawabannya, pembelajaran kolaboratif adalah pendekatan pembelajaran yang didasarkan pada kerja sama aktif antara peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran bersama. Dalam pembelajaran ini, peserta didik bekerja sama dalam kelompok, baik kecil maupun besar, untuk memecahkan masalah, mengembangkan pemahaman, atau mencapai hasil tertentu. Mereka saling berinteraksi, berbagi pengetahuan, dan saling mendukung dalam proses pembelajaran. Pembelajaran kolaboratif mendorong peserta didik untuk berpartisipasi aktif, berkomunikasi secara efektif, dan mengembangkan keterampilan sosial seperti kemampuan berkomunikasi, bekerja dalam tim, serta berpikir kritis. Pendekatan ini tidak hanya memungkinkan peserta didik untuk memahami materi pelajaran dalam melalui diskusi dan kolaborasi, tetapi juga mempersiapkan mereka untuk menghadapi situasi dunia nyata di mana kerjasama dan komunikasi antar individu sangat penting. Bagaimana manajemen pembelajaran dapat memfasilitasi kolaborasi efektif di antara siswa dalam lingkungan kelas? Jawabannya, pembelajaran kolaboratif yang efektif dalam lingkungan kelas dapat memfasilitasi dengan berbagai cara. Guru memiliki peran kunci dalam menciptakan atmosfer yang mendukung kolaborasi dengan mengorganisasi tugas-tugas yang menuntut kerjasama di antara siswa, memberikan panduan dan tujuan yang jelas, dan memastikan peran dan tanggung jawab dalam kelompok terdefinisi dengan baik. Guru juga dapat memberikan pelatihan mengenai keterampilan kolaborasi seperti komunikasi efektif, kemampuan mendengarkan, dan memecahkan masalah. Selain itu, lingkungan fisik kelas yang didesain untuk mendukung kolaborasi seperti pengaturan kursi yang memfasilitasi diskusi kelompok juga berperan penting. Selain itu, penting juga menciptakan budaya kelas yang positif di mana siswa merasa aman untuk berpartisipasi, berbagi ide, dan berkontribusi, serta menghargai keragaman pendapat. Dengan pendekatan ini, siswa dapat mengalami pembelajaran yang lebih mendalam, mengembangkan keterampilan sosial, dan siap untuk menghadapi tantangan dunia nyata untuk membutuhkan kerjasama dan kolaborasi. Soal yang kedua, menjelaskan mengenai metode pembelajaran berbasis proyek dan berikan contoh proyek pembelajaran yang relevan. Jawabannya, pembelajaran berbasis proyek adalah proses pembelajaran yang melibatkan siswa dalam aktivitas belajar dan siswa dapat memahami suatu konsep dan prinsip dengan NBA, melakukan investigasi yang mendalam tentang suatu masalah dan mencari suatu solusi yang relevan serta diimplementasikan dalam pengerjaan proyek, sehingga siswa mengalami proses pembelajaran yang bermakna dengan membangun pengetahuannya sendiri, sehingga mampu menghasilkan pemahaman yang luas bagi peserta didik atau siswa tersebut. Contoh proyek pembelajaran yang relevan. Yang pertama, proyek seni visual. Dalam proyek seni ini, siswa dapat membuat karya seni yang menggabungkan berbagai teknik, gaya, dan bahan. Mereka dapat memilih tema, merencanakan konsep, dan menciptakan karya seni berdasarkan proyek ini. Yang kedua, penelitian ilmiah. Siswa dapat melakukan eksperimen ilmiah atau studi penelitian untuk menjawab pertanyaan ilmiah tertentu, seperti apa efek polusi udara terhadap pertumbuhan tanaman. Mereka dapat merancang eksperimen, mengumpulkan data, dan menghasilkan analisis hasilnya. Soal yang ketiga, jelaskan konsep pengorganisasian pembelajaran dan mengapa itu merupakan aspek penting dalam konteks pendidikan. Pada pengorganisasian pembelajaran merupakan suatu tindakan yang dilakukan guru dalam mempersiapkan proses pembelajaran, sehingga proses pembelajaran dapat berjalan dengan lancar, efektif, dan efisien. Dalam pengorganisasian pembelajaran terdapat tahapan-tahapan yang harus dilalui oleh seorang guru.
baik tahapan sebelum masuk kelas dan saat di dalam kelas. Pada tahap perencanaan, seorang guru harus merumuskan hal-hal yang penting yang dapat menumbuhkan motivasi belajar peserta didik, sebab motivasi aspek yang paling penting dalam proses pembelajaran. Mengapa konsep pengorganisasian pembelajaran merupakan aspek penting dalam konteks pendidikan? Ini karena berperan dalam menciptakan lingkungan pembelajaran yang efektif, berdaya ungkap, dan mendukung perkembangan siswa. Beberapa alasan mengapa pengorganisasian pembelajaran sangat penting dalam konteks pendidikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan efektivitas pembelajaran. Dengan merancang pembelajaran yang terstruktur dan terorganisir dengan baik, guru dapat membantu siswa memahami materi dengan lebih baik dan mencapai tujuan pembelajaran. Ini meningkatkan efektivitas pembelajaran dan mengingatkan informasi. Yang kedua, mendorong keterlibatan siswa. Pengorganisasian pembelajaran yang menarik dan relevan dapat meningkatkan motivasi siswa untuk belajar. Ketika siswa merasa terlibat dalam proses pembelajaran, mereka cenderung lebih antusias, aktif, dan berpartisipasi. Yang ketiga, penyesuaian dengan kebutuhan siswa. Guru harus mempertimbangkan berbagai gaya belajar, tingkat keterampilan, dan kebutuhan individu siswa. Dengan pengorganisasian yang disesuaikan, guru dapat membantu setiap siswa merasa diakui dan dihargai dalam lingkungan pembelajaran. Yang keempat, evaluasi yang relevan. Penilaian yang baik adalah bagian penting dari pengorganisasian pembelajaran. Ini membantu guru menilai sejauh mana siswa mencapai tujuan pembelajaran dan memungkinkan perbaikan terus-menerus dalam proses pembelajaran. Soal yang keempat, jelaskan secara rinci mengapa komunikasi guru merupakan komponen krusial dalam manajemen pembelajaran. Sebutkan dan membahas berbagai aspek dan peran komunikasi guru dalam meningkatkan efektivitas pembelajaran dan mencapai tujuan pendidikan. Jawabannya, komunikasi guru merupakan komponen krusial dalam manajemen pembelajaran karena yang pertama, pendidikan adalah komunikasi. Proses pembelajaran melibatkan dua komponen utama, yaitu pendidik, contohnya guru sebagai komunikator dan siswa sebagai komunikan. Komunikasi yang efektif antara guru dan siswa menjadi kunci keberhasilan dalam mencapai tujuan pendidikan. Yang kedua, meningkatkan efektivitas pembelajaran. Komunikasi yang baik antara guru dan siswa dapat meningkatkan pemahaman, motivasi, dan partisipasi siswa dalam pembelajaran. Guru yang mampu menyampaikan informasi dengan jelas dan memahami kebutuhan serta kemampuan siswa akan membantu siswa mencapai hasil belajar yang lebih baik. Selanjutnya, mencapai tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan akan tercapai jika terjadi komunikasi dua arah antara guru dan siswa, di mana siswa responsif terhadap pembelajaran. Guru sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas komunikasi efektif dalam pembelajaran diharapkan memiliki kemampuan komunikasi yang baik untuk menghasilkan proses belajar yang efektif. Selanjutnya, berbagi pengalaman dengan siswa. Kurikulum Merdeka mengamanatkan bahwa berkomunikasi dalam konteks pembelajaran adalah bagaimana guru dapat berbagi pengalaman dengan para siswa. Komunikasi yang baik antara guru dan siswa akan membantu siswa memahami materi pembelajaran dengan lebih baik dan mengembangkan keterampilan sosial. Selanjutnya, mengelola pembelajaran dengan baik. Guru yang memiliki kemampuan komunikasi yang baik akan mampu mengelola pembelajaran dengan lebih efektif, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi hasil belajar siswa. Komunikasi yang baik antara guru dan siswa akan membantu guru dalam memahami kebutuhan dan minat siswa, sehingga dapat merancang strategi pembelajaran yang sesuai. Soal yang kelima, berikan kesimpulan akhir dari pemahaman Anda mengenai pentingnya manajemen pembelajaran, termasuk peran guru, peserta didik, materi ajar, dan metode pembelajaran. Jadi, kesimpulan akhir mengenai pentingnya manajemen pembelajaran, termasuk peran guru, peserta didik, materi ajar, dan metode pembelajaran, yaitu manajemen pembelajaran adalah usaha untuk mengelola pembelajaran yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran guna mencapai tujuan pembelajaran yang efektif dan efisien. Yang kedua, guru berperan sebagai pengelola pembelajaran, bertindak sebagai fasilitator yang berusaha menciptakan kondisi belajar mengajar yang efektif, mengembangkan bahan pembelajaran dengan baik, dan meningkatkan kemampuan siswa untuk menyimak pembelajaran dan menguasai tujuan
peningkatan mutu pendidikan. Selanjutnya, peserta didik memiliki peran aktif dalam pembelajaran, di mana mereka perlu terlibat secara aktif dalam proses belajar, mengembangkan kreativitas, dan berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, materi ajar yang baik dan relevan, dengan tujuan pembelajaran sangat penting dalam mencapai hasil pembelajaran yang efektif. Materi ajar harus disusun dengan baik, memuat tujuan pembelajaran, isi materi, dan sumber belajar yang sesuai dengan karakteristik peserta didik. Yang terakhir, metode pembelajaran yang bervariasi, seperti kerja kelompok, bermain peran, dan pemecahan masalah, dapat membantu menciptakan kondisi belajar yang kondusif dan memotivasi peserta didik untuk mengembangkan kreativitas mereka selama pembelajaran